Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem homeostatis. Sebelum ke materi, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Risma Nata Maiswari. Kedua ada Rendi, ketiga ada Syafia, dan Raina Yunus Awalia. Langsung saja kita ke materi. Nah, pertama di sini ada definisinya terlebih dahulu, ada homeostatis. Nah, apa sih itu homeostatis itu? Homeostatis itu adalah pemeliharaan keadaan lingkungan yang bersifat stabil dan dinamis. Nah, stabil itu tuh maksudnya dia tidak berubah dan selalu tetap konstan, seperti suhu tubuh, tekanan darah, konsentrasi pH, kadar air, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dinamis itu dia perubahannya terjadi secara terus-menerus. Bisa dilihat di dalam tubuh kita itu kita terdapat sel. Nah, selnya ini tuh kita bisa berfungsi di dalam keadaan lingkungan. Ya, di dalam keadaan lingkungan di bagian internal dan eksternal. Sebagai contohnya suhu tubuh yang harus selalu tetap terjaga konstan. Misalkan kita dalam keadaan dingin nih, di dalam keadaan dingin tuh kita memiliki yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu tuh bekerja untuk meningkatkan suhu tubuh kita agar kita bisa memiliki keadaan panas sehingga kita tidak mudah kedinginan. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sih sistem homeostatis itu diperlukan, kenapa dia itu penting. Di sini dituliskan yang pertama itu karena sel dan jaringan tubuh hanya akan tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien ketika kondisi internal dipertahankan dengan baik. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dilihat ya bahwa seperti yang kita tahu kondisi internal di dalam tubuh kita itu tidak dapat bersifat dengan tetap gitu. Ini dapat dikatakan tidak dapat dikatakan bahwa lingkungan internal itu bersifat tetap dan tidak berubah. Lalu yang kedua itu tubuh selalu dihadapkan dengan perubahan lingkungan eksternal serta kegiatan dan aktivitas yang terjadi dalam tubuh yang dapat merubah keseimbangan dari beberapa variabel penting. Nah, di sini saya akan contohkan. Misalnya sebagai contoh itu sebagian besar reaksi metabolik di dalam sel kita membutuhkan oksigen dan glukosa. Nah, senyawa ini kemudian harus diganti. Nah, reaksi ini menghasilkan limbah metabolik yang termasuk karbon dioksida dan juga urea yang kemudian limbah tersebut harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, dari keduanya itu dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal itu dalam keadaan dinamis yang stabil, yang terus berubah, tetapi kondisi optimal dipertahankan secara fisiologis. Lanjut, Ray. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ homeostatis. Di sini nih ditampilkan itu beberapa contohnya, seperti ada saluran pencernaan, sistem sirkulasi, lalu ada sistem pernapasan dan juga sistem renal. Nah, sistem pencernaan ini kan mencerna makanan bagi tubuh, lalu pernapasan itu memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, lalu ada sistem sirkulasi yang mengangkut sebuah zat satu bagian ke bagian lainnya, dan juga ada sistem renal yang mengeluarkan limbah dan berperan dalam mengatur volume dan tekanan darah. Nah, selain itu sebenarnya masih ada contoh-contoh lainnya, seperti ada sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Lalu selain ada endokrin itu ada sistem muskuler. Nah, muskuler itu untuk menggerakkan tubuh terhadap termoregulator. Lalu ada sistem respirasi. Sistem respirasi ini mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu ada sistem gastrointestinal yang mengatur keseimbangan asam basa. Bukan. Jadi yang mengatur keseimbangan asam basa itu adalah muskuler. Sedangkan gastrointestinal itu mencerna atau menyerap makanan untuk memberikan nutrisi kepada tubuh. Nah, selanjutnya, Ray.
Di sini ada sistem kontrol homeostatis. Nah, sistem kontrol homeostatis ini ada terbagi menjadi kontrol intrinsik dan juga kontrol ekstrinsik ya. Di situ ada sedikit kesalahan tulis. Nah, kontrol intrinsik itu adalah kontrol lokal terdapat di dalam dan inherent bagi suatu organ, atau intrinsik berarti di dalam. Nah, dari kontrol intrinsik ini dapat dicontohkan seperti ketika otot kita sedang beraktivitas yang tinggi atau menggunakan oksigen yang tinggi pula, maka kadar oksigen yang di dalam tubuh kita itu akan turun. Juga ada kontrol ekstrinsik yang artinya mekanisme regulasi yang dimulai dari di luar organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Contoh dari kontrol ekstrinsik ini adalah seperti mekanisme untuk memulihkan tekanan darah ke tingkat yang sesuai. Organ yang bekerja di dalamnya itu ada sistem saraf jantung dan juga pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada 3 komponen fungsional sistem kontrol. Yang pertama itu ada reseptor atau mendeteksi. Mendeteksi apa sih? Mendeteksi terjadinya perubahan dalam tubuh. Setelah itu mengirimkan inputnya ke pusat kontrol. Biasanya dilakukan melalui sinyal listrik atau kimia yang berada di dalam tubuh. Nah, yang kedua, setelah reseptor ada pusat kontrol atau memproses informasi. Nah, tugasnya si pusat kontrol ini menerima masukan dari reseptor, kemudian dievaluasi dan memberikan komando berupa keluaran tertentu jika dibutuhkan. Biasanya sistem ini dilakukan oleh otak. Nah, yang terakhir itu ada efektor atau menerima keluaran. Nah, si efektor ini tugasnya penerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian diwujudkan ke dalam bentuk respon tubuh. Misalnya, sebagai contoh, jika tubuh kita sedang kedinginan, biasanya tugas si efektor ini memberikan komando atau perintah kepada sistem gerak untuk menghangatkan tubuh. Contohnya dengan cara menggigil. Selanjutnya, Rey. Nah, selanjutnya ada mekanisme kerja homeostatis. Perubahan kondisi lingkungan internal dapat timbul karena dua hal, yaitu adanya perubahan aktivitas sel tubuh dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung terus-menerus untuk menyelenggarakan seluruh aktivitas dalam tubuhnya. Sementara itu, aktivitas sel juga dapat menghasilkan bermacam-macam hasil sekresi sel yang bermanfaat dan berbagai zat sisa yang dialirkan ke. Selanjutnya, apabila aktivitas sel berubah, perintah zat dari lingkungan internal dan pengeluaran berbagai zat dari dalam sel ke lingkungan internal juga berubah. Perubahan aktivitas sel semacam itu akan mengubah keadaan lingkungan internal. Perubahan lingkungan eksternal oleh sebab manapun harus tetap dikendalikan agar kondisi homeostatis tetap terjaga. Selanjutnya ada sistem umpan balik negatif. Umpan balik negatif adalah suatu perubahan sebuah variabel yang dilawan oleh suatu respon yang cenderung berkebalikan dengan perubahan tersebut. Nah, di sistem umpan balik negatif ini ada yang namanya perubahan suhu atau termoregulasi. Termoregulasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vasodilatasi dan vasokonstriksi. Vasodilatasi yaitu pada saat suhu kita panas, otak akan memerintahkan pembuluh darah dan pori-pori akan melebar. Lalu terjadi penguapan air. Penguapan air ini akan membentuk keringat. Ketika tubuh kita mengeluarkan keringat, suhu tubuh akan kembali normal. Lalu vasokonstriksi adalah ketika kita berada di lingkungan yang dingin, otak akan memerintahkan otot untuk terus bergerak agar menghasilkan panas. Contohnya seperti kita menggesekkan kedua telapak tangan kita, lalu suhu tubuh kita akan kembali normal. Next, sistem umpan balik positif. Umpan balik positif adalah suatu perubahan yang berlawanan dengan peristiwa pada sistem umpan balik negatif. Contohnya pada proses pembekuan darah. Pada proses pembekuan darah, trombosit akan diaktifkan
yang menyebabkan pada proses pembekuan darah ini jadi lebih cepat. Oke, next. Selanjutnya homeostatis yang berguna untuk keseimbangan yang dinamis. Maksudnya itu apa sih? Jadi homeostatis itu pada dasarnya untuk menstabilkan cairan di dalam sel di sekitar sel organisme intraseluler, yaitu cairan ekstraseluler. Nah, parameter ini nih merupakan parameter dari cairan ekstraseluler yang harus diperhatikan. Ada kadar nutrien, kadar oksigen, kadar karbon dioksida, ada kadar sisa metabolisme, pH, kadar air, garam, dan elektrolit, suhu, volume, dan tekanan. Seperti itu. Jadi homeostatis itu menyeimbangkan atau mensterilasikan cairan di dalam tubuh. Seperti itu. Homeostatis sel adalah kemampuan sel untuk memperoleh lingkungan internal yang stabil melalui pengaturan lintasan zat cair melalui membran sel. Nah, sel telur kan merupakan sel tunggal. Menghilangkan cangkang telur membuat sel semi-permeabel menjadi terbuka. Sel semi-permeabel sendiri artinya membran hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu. Contohnya kayak air, asam amino, glukosa, dan lain-lain. Selanjutnya ada homeosistem untuk keseimbangan tubuh. Jadi homeosistem dalam keseimbangan tubuh itu kita terdapat sistem saraf dan sistem hormon. Jadi sistem saraf itu tuh seperti tadi ada reseptor, ada penerima pesan, dan ada efektornya. Nah, sistem saraf itu tuh dia menyampaikan seperti messenger untuk dari dalam tubuh dengan cara mengantarkan sinyal-sinyal. Sedangkan sistem hormon itu dia mengeluarkan sebuah molekul dari kelenjar-kelenjar hormon. Dan biasanya itu kerja sistem saraf lebih cepat dibandingkan sistem hormon. Seperti itu. Nah, homeostatis itu ada fungsinya. Fungsinya sebenarnya banyak, cuma kita pilih beberapa. Ada mencegah keluarnya darah dari pembuluh darah. Biasanya itu tuh dia tergantung dari integritas pembuluh darah tersebut. Yang kedua itu untuk menghentikan pendarahan dari pembuluh darah yang terluka. Biasanya itu terjadi setelah adanya proses yang dinamakan vasokonstruksi, kalau nggak salah namanya. Dan untuk pembentukan sumbat trombosit, dan selanjutnya ada dari proses pembekuan darah. Ya, selanjutnya ada aplikasi homeostatis. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali obat-obatan yang digunakan untuk yang dirancang untuk membantu tubuh dalam mempertahankan homeostatis ketika tubuh gagal melakukan mekanisme pengaturannya sendiri. Nah, sebagai contoh ada angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor seperti enalapril dan beta blockers seperti propanolol menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi idiopatik. Oke, jadi kesimpulannya itu homeostatis sering diartikan sebagai proses yang terjadi dalam semua organisme hidup untuk mempertahankan lingkungannya dalam kondisi tertentu, mau kondisi itu panas, dingin, lembab. Nah, dia itu memiliki sistem homeostatis, yang tujuannya tadi untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuhnya sehingga dia bisa mempunyai dan bisa mengontrol suhu dia tersendiri. Suhu. Fungsinya itu alatnya itu dari mana? Alatnya itu alat yang mengontrol sistem homeostatisnya itu tergantung dari fungsi-fungsi organ-organ dari setiap makhluk hidup.
seperti itu. Kalau dari kita kan kita manusia itu dari hipotalamus tadi yang bisa menyeimbangkan suhu dalam tubuh. Kalau misalkan hewan-hewan itu ada endoterm sama exotherm seperti itu. Dan homeostatis merupakan mekanisme pengaturan lingkungan yang bersifat dinamis di dalam tubuh yang konstan. Oke, mungkin seperti itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.